Ini sebuah contoh, sebuah pelajaran yang cukup menarik untuk direnungkan. Kita semua mungkin pernah terpuruk. Nah, ketika saudara sedang terpuruk, coba ingat. Mungkin engkau sedang menuai apa yang engkau dulu pernah tabur. Tuailah, saudara. Yaitu dengan apa? Sikap yang benar. Dikutuki, dimaki-maki, dihina-hina, sudah, terima saja, telan saja. Bahkan ketika anak buah mau bales, dia cegah, jangan. Karena bagi Daud, barangkali itu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala hari ini. Kali ini kita akan melihat sikap Daud ketika dia terpuruk, saudara. Jadi dalam perjalanan hidup kita, pasti ada masa-masa di mana kita ini sedang di bawah, sedang terpuruk. Istilahnya sedang dikuyo-kuyo, begitu ya. Udah jatuh ketimpa tangga, sedang sial gitu. Nah, Daud juga pernah ngalami akan masa seperti itu, tetapi Daud sadar bahwa dia sebetulnya sedang menuai apa yang dulu pernah dia tabur. Dia pernah diperingatkan oleh Nabi Nathan bahwa dosanya itu akan membuat dia harus membayar akan apa yang dia lakukan, yaitu perzinahan dengan Batsyeba dan pembunuhan terhadap suami Batsyeba, yaitu Uria. Dan saudara, kita ngerti ya, pada waktu itu Daud sudah bertobat. Pertobatannya juga udah sungguh-sungguh. Tetapi dia harus menuai apa yang dia tabur. Dan ketika pemberontakan yang dilakukan oleh anak yang dia kasihi, yaitu Absalom, membuat dia terlunta-lunta, maka kita akan lihat, saudara, bagaimana sikap Daud. Kita lihat di dalam 2 Samuel 16, ketika Daud pergi melarikan diri, ya karena istananya itu diserbu oleh pasukan yang di bawah yang dipimpin oleh putranya sendiri, yaitu Absalom. Nah, kemudian ketika itu Daud berjalan bersama dengan orang-orang yang setia dengan dia. Saya bacakan, saudaraku ya, di ayat 5 dari 2 Samuel 16. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ya, Simei bin Gera mengutuk. Ini lawan politik ini, Daud ini. Kalau Simei itu dia kaum keluarganya Saul. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jadi sebenarnya Daud itu dikawal. Itu dilempari ya, dari kejauhan itu dilempari batu. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang." Jadi Daud memang sedang dirundung malang. Karena engkau seorang penumpah darah, jadi dia dikutuki habis-habisan, saudara. Nah, pada waktu itu ada seorang pengawalnya, anak Zeruya, ini namanya Abisai, itu nggak tahan, saudara. Ayat 9 katakan, lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati itu mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Abisai ini seorang prajurit yang tangkas, saudara. Tapi apa kata raja? Kita baca ayat 10. "Apakah urusanku dengan kamu?" Ini kata Daud. "Hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?
Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudaraku, ini sikap Daud. Daud itu ketika terpuruk, dia ingat bahwa aku sedang menuai apa yang aku tabur. Aku hutang darah kepada anak buahku sendiri yang setia kepadaku, ya, yaitu suaminya Batsheba, Uria itu, saudara. Ini membuat Daud itu sadar bahwa aku harus melewati semua ini. Saudara, ini sebuah contoh, sebuah pelajaran yang cukup menarik untuk direnungkan. Kita semua mungkin pernah terpuruk. Nah, ketika saudara sedang terpuruk, coba ingat, mungkin engkau sedang menuai apa yang engkau dulu pernah tabur. Tuailah, saudara. Yaitu dengan apa? Sikap yang benar. Dikutuki, dimaki-maki, dihina-hina, sudah, terima saja, telan saja. Bahkan ketika anak buah mau bales, dia cegah, jangan. Karena bagi Daud, barangkali itu Tuhan. Tuhan yang mengizinkan dia mencerca aku, menganiaya aku, mengolok-olok aku, menghina-hina aku. Biarkan. Kalau memang Tuhan yang berbuat itu melalui orang ini, ngapain aku ngelawan? Lebih baik aku diam, lebih baik aku telan, lebih baik aku terima. Nah, itu kira-kira sikap Daud. Pengertian Daud seperti itu pada waktu itu. Kemudian di ayat 12, dia berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ketika Simei itu mengutuki dia diam aja. Dia merenungkan, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan, aku mau Tuhan menuai apa yang pernah aku tabur. Supaya aku tidak berhutang lagi. Supaya hutangku lunas. Dia tunduk dan dia minta kemurahan Tuhan. Mungkin Tuhan memperhatikan penderitaanku ini. Dan dia akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk. Jadi dikutuki ya biar kiranya Tuhan akan mengubah kutuk itu jadi berkat. Kira-kira itu sikap dari Daud. Daud tidak pernah mengambil sikap ingin mempertahankan diri ketika tangan Tuhan itu sedang menekan dia. Dia tunduk, saudaraku. Nah, ini juga ada di dalam Mazmur, ya, Mazmur yang dinyanyikan oleh Asaf. Kata-katanya demikian, saudara, di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Ayat 7, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 8, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi semua yang ngatur itu Tuhan. Dan Tuhan itu adil dan maha adil, saudara. Jadi ketika ada keterpurukan yang disadari bahwa barangkali ini adalah masa-masa aku menuai akan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan di masa lalu, biar aku tunduk di hadapan Tuhan dan aku terima semua ini. Nah, kalau itu dilakukan, saudaraku, maka berlakulah bahwa Tuhan adalah hakim. Dia sedang merendahkan, mari kita merendahkan diri. Ketika nanti dia mengangkat, orang yang ditinggikan itu tidak akan lupa diri. Karena dia sadar bahwa bukan dari timur atau dari barat, bukan pula dari padang gurun, datangnya peninggian itu.
Kiranya saudara paham akan salah satu sikap yang pernah ditulis di dalam Alkitab, sikap Daud yang ditulis dalam Alkitab ini, yang mungkin bisa kita petik menjadi satu pelajaran. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.